Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Sofyan Budi Ismail dengan NIM D93219104 akan menjelaskan mengenai tutorial mengisi IDM, evaluasi diri madrasah. Yakni di sini saya kebagian dari indikator 5.2, yakni sekolah dalam kondisi terpelihara dan baik. Dengan indikator kunci 5.2.2, bangunan aman dan nyaman untuk semua peserta didik dan memberi kemudahan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, ini kita mengetahui indikator kuncinya itu lewat standar dari yang sudah disediakan. Nah, di sini kita copy untuk lebih mudahnya. Kita copy. Mudahnya kita copy ke dalam sini biar kita itu lebih mudah. Nah, ini lanjut kita membaca indikator kita dulu. Nah, untuk pertama kita itu mengisi bukti fisik. Ini bukti fisiknya. Lah, bukti fisik kita peroleh dari studi kasus. Nah, ini studi kasusnya. Nah, ini begini. Untuk kita tuh harus membandingkan studi kasus sama indikator kunci kita. Yang pertama, indikator kunci kita itu ada kemudahan akses. Sekolah mudah dijangkau, ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai atau dijangkau oleh peserta didik. Yang ketiga, ada ruang bimbingan mudah dicapai atau dijangkau oleh guru dan tamu sekolah. Yang keempat, ada ruang guru mudah dicapai dari dalam sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah serta dekat dengan ruang pimpinan. Yang kedua, ada keamanan. Yang pertama, ada lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. Yang kedua, ada bangunan gedung dilengkapi sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. Yang ketiga, ada sekolah terproteksi dari gangguan keamanan dari luar atau memiliki pagar yang kokoh dan berpintu. Yang ketiga, ada kenyamanan, yakni lahan terhindar dari pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan. Yang kedua, ada bangunan gedung memiliki sanitasi di dalam dan di luar untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor, pembuangan limbah, kotoran, dan sampah, serta penyaluran air hujan. Yang ketiga, ada bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat, ada setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembapan udara yang tidak melebihi batas kondisi di luar ruangan. Yang terakhir, ada sekolah dalam keadaan bersih, tertib, rindang, indah, dan sehat. Nah, ini semua indikator kunci ini kita bandingkan dengan yang ada di studi kasus yang sudah disediakan. Nah, ini studi kasus kita ada di MI Sunan Ampel. MI Sunan Ampel merupakan salah satu MI swasta yang baru berdiri pada tahun 2000 di Kecamatan Menganti yang awal berdirinya hanya memiliki 11 siswa. Pada tahun 2012 siswanya memiliki percepatan jumlah murid ini karena di lingkungan tersebut hanya ada satu madrasah. Berarti Berarti ini termasuk bukti fisik. Kenapa? Karena untuk mengisi di sini kemudian akses sekolah mudah dijangkau. Nah, ini di sini mengindikasikan bahwa di Kecamatan Menganti itu hanya terdapat satu madrasah. Kita tulis di bukti fisik. Terdapat satu madrasah di lingkungan
kecamatan Menganti. Kedua, yang kedua ini kita baca lagi untuk menemukan bukti fisik lainnya. Kurikulum dan silabus yang telah disusun belum direview setiap tahun dengan keadaan pengembangan. Semua guru sama LPP sesuai materi yang diberikan, namanya 17 mengenal terbuka. Guru madrasah, ya di sini guru madrasah dan dalam pantauan kepala sekolah selama. Nah di sini tidak ada kaitannya dengan sarana prasarana. Yang ada kaitannya dengan sarana prasarana bahwa di sini itu terdapat perpustakaan. Sumber belajar di sini dengan di perpustakaan. Kenapa kok perpustakaan di sini kita masukkan bukti fisik? Karena di sini ada ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai atau dijangkau oleh peserta didik. Yang mana di sini kita tuliskan terdapat perpustakaan. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Dalam proses mulai contoh sebelum belajar menggunakan metode implementasi Frankfurt, di pusat simulasi, guru memberikan penghargaan, semua peserta didik diperlukan. Nah di sini kita tuh mencari yang ada kaitannya dengan studi kasus kita. Ya, dengan studi kasus kita dengan indikator kunci. Sebentar. Ya. Ya, selanjutnya yakni kita membaca terlebih dahulu yang ada kaitannya studi kasus dengan indikator kunci. Nah, di sini profil MI Sunan Ampel di sini mengindikasikan bahwa sekolah tersebut memiliki lahan yang dengan luas 1330,43 meter persegi. Di sini mengapa kita masukkan bukti fisik? Karena mengingat bahwa sekolah tersebut dari keamanan lah di sini ada lahan. Kita masukkan ke indikator kunci. Lanjut lagi. Sampai di sini. Sebentar. Lanjut lagi. Ya, di sini. Nah, sekolah tersebut memiliki lahan dan juga sekolah tersebut memiliki bangunan yang ditempati dengan berapa tingkat ini tadi. Ya, tadi dijelaskan. Sebentar. Nah, ini. Berarti sebentar, ini rada nge-lag laptopnya. Ya, di sini. Nah, di sini mengindikasikan bahwa sekolah tersebut memiliki ruang atau bangunan, yakni ada 3 lantai sampai lantai 3. Berarti masukkan
memiliki bangunan empat lantai. Tiga lantai. Nah, selanjutnya kita baca lagi di studi kasus yang mengacu kepada indikator kunci kita yang sudah kita copy tadi. Lanjut ke bawah ke bagian sudah dibaca-baca ini tentang pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru. Lanjutnya ke prestasi guru. Nah, di sini ada tenaga pendidikan. Di sini tidak terdapat terdapat perpustakaan. Nah, yang sudah kita tuliskan tadi, tapi tidak terdapat tenaganya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kantor kepala sekolah ini tuh juga difungsikan untuk ruang guru dan juga ruang TU beserta ruang tamu yang menjadi satu. Kita tuliskan di bukti fisik. Ruang kepala madrasah seluas 7,2 dikali 2,5 meter. Selanjutnya yakni ruang kepala sekolah juga termasuk ruang guru, TU, dan ruang tamu. Selanjutnya lagi di sini ini. Nah, studi kasusnya sudah selesai. Nah, dari tadi tidak mengindikasikan bahwa yang mengacu kepada kekuatan, yang mengacu pada indikator kunci. Berarti kita perbesar. Selanjutnya kita mengisi kekuatan. Sebentar, agak nge-lag laptopnya. Nah, di sini kekuatan pertama, kita melihat kekuatan itu melihat indikator kunci di sini, indikator kunci yang masuk ke dalam bukti fisik, begitu. Itu dimasukkan kekuatan. Yang pertama, sekolah mudah dijangkau. Berarti tidak, karena hanya terdapat satu madrasah di lingkungan kecamatan Menganti. Berarti kalau indikator kunci yang tidak termasuk ke dalam bukti fisik itu termasuk dengan kelemahan, masuk kelemahan. Kalau indikator kunci yang masuk ke dalam bukti fisik dimasukkan yang dalam kekuatan. Yang pertama, ini tadi kan sekolah mudah dijangkau.
tidak termasuk dalam multifisik. Kenapa? Karena hanya terdapat satu madrasah di lingkungan Kecamatan Melati, berarti masuk kelemahan. Madrasah tidak mudah. Madrasah belum mudah, belum atau tidak mudah dijangkau. Selanjutnya yakni kan nomor 2 diindikasikan bahwa nomor 2 ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai atau dijangkau oleh peserta didik. Menjadikan bahwa di studi kasus itu tidak terdapat bahwa ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai oleh peserta didik. Berarti dimasukkan ke dalam kelemahan. Mengapa tidak termasuk? Karena kita tidak tahu posisi dari perpustakaan itu di mana. Tidak dikasih tahu di studi kasus. Berarti itu masuk kelemahan. Berarti ruang perpustakaan tidak terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai atau dijangkau oleh peserta didik. Ini dikasih keterangan bahwa tidak diberitahu mengenai tempat atau posisi perpustakaan. Yang ketiga, saudara-saudara, ini agak melek. Selanjutnya, yakni sebentar. Ya. Selanjutnya, ruang pimpinan mudah dicapai atau dijangkau oleh guru dan tamu sekolah. Ya. Di sini kan tadi di bukti fisik diberitahu bahwa ruang sekolah juga termasuk ruang guru, TU, dan tamu. Berarti bisa disimpulkan bahwa ruang pimpinan mudah dicapai atau dijangkau oleh guru dan tamu sekolah. Berarti ini termasuk ke dalam kekuatan. Sebentar. Laptopnya agak nge-lag, sebentar. Laptopnya agak nge-lag. Nah, ruang pimpinan mudah dicapai oleh guru dan tamu sekolah. Kan tadi itu di kekuatannya kita masuk ke madrasah memiliki perpustakaan. Mengapa kita masukkan kekuatan? Karena soal tersebut dalam bukti fisik itu terdapat perpustakaan yang sesuai dengan indikator kunci. Yang ketiga, madrasah memiliki luas lahan seluas 1330,42 meter persegi. Sebentar, ini laptop saya agak nge-lag. Selanjutnya ini mengindikasi kita masukkan madrasah memiliki bangunan 3 lantai. Kita masukkan dalam kekuatan. Selanjutnya yakni di sini ruang pimpinan mudah dijangkau oleh guru dan tamu sekolah, tadi sudah masuk dalam kekuatan. Nah, di sini ya oleh guru dan tamu sekolah.
Selanjutnya yakni di sini. Ruang guru mudah dicapai. Sebentar, laptopnya agak nge-lag. Sebentar. Ya Allah. Selanjutnya yakni ruang guru mudah dicapai dari halaman ataupun luar lingkungan sekolah serta dekat dengan ruang pimpinan. Di sini kita masuk lihat bukti fisik. Tadi sudah disebutkan bahwa ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah. Berarti ini kita masukkan ke kelemahan. Mengapa? Karena tidak diketahui dalam studi kasus yang menjelaskan bahwa ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun luar lingkungan sekolah serta dekat dengan ruang pimpinan. Kita copy, kita masukkan ke kelemahan. Ini kasih kata belum atau tidak. Dikarenakan tidak diberitahu pada studi kasus terkait posisi ruang guru. Ya, selanjutnya ya. Lahan terdiri dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. Nanti kita copy, kita lihat di bukti fisik. Apakah ada yang mengindikasikan bahwa lahan terdiri dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa? Tidak ada, berarti masuk ke kelemahan. Ini berarti lahan tidak terhindar dari potensi bahaya. Selanjutnya yakni bangunan gedung dilengkapi sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. Kita copy sama seperti sebelumnya bahwa di studi kasus tidak menjelaskan terkait keselamatan tersebut. Kita copy ke sini. Bangunan gedung tidak dilengkapi atau belum dilengkapi. Sebentar. Terus lagi, lanjut ke selanjutnya. Sekolah terproteksi dari gangguan keamanan dari luar. Di bukti fisik tidak dijelaskan tentang sekolah memiliki pagar pintu yang kokoh. Berarti di sini sekolah diganti madrasah. Belum terpaksa dilakukan. Di sini belum memiliki pagar kokoh dan berpintu. Selanjutnya, indikator selanjutnya yakni lahan terhindar dari pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan. Di sini tidak diindikasikan di bukti fisik, berarti masuk ke kelemahan. Lahan belum terhindar dari pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan. Selanjutnya yakni bangunan memiliki sanitasi di dalam meninggal kebutuhan air bersih, manfaat kotor atau limbah, sampah dan penyerap hujan. Kopi. Di sini kita lihat di bukti fisik tidak dijelaskan, berarti masuk ke dalam kelemahan. Kita ubah terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat di bukti fisik. Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu proses pembelajaran. Nah, di sini itu masuk ke dalam
kekuatan. Mengapa? Karena gedung memiliki 3 lantai, yang mana mengindikasikan bahwa gedung itu mampu pergetaran dan kebisingan. Karena seperti kita lihat bersama bahwa jika ada bangunan beberapa lantai itu tidak terdengar atau bisa mampu meredam getaran kebisingan yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Selanjutnya yakni setiap ruangan memiliki temperatur dan gelap bawah dan tidak melebihi kondisi di luar ruangan. Nah, di sini itu tadi tidak dimasukkan ke kekuatan. Mengapa? Karena lihat di bukti fisik tidak jelaskan bahwa temperatur dari kelas tersebut di setiap ruangan belum memiliki. Terakhir yakni sekolah dalam keadaan bersih, tertib, rindang, dan sehat. Tidak dijelaskan bahwa sekolah dalam keadaan bersih, tertib, rindang, indah, dan sehat. Berarti kita tuh dimasukkan ke kelemahan. Sebentar, kita atur lagi agar terlihat rapi. Ya, di sini sudah selesai. Nah, di sini setelah selesai dengan bukti-buktinya, kita sudah masuk bukti fisik, sudah mengisi kekuatan, sudah mengisi kelemahan. Lah, di sini karena banyaknya kelemahan yang terdapat pada pada madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel mengindikasikan bahwa tahap pengembangannya itu masuk ke dalam tahap 1. Mengapa? Karena sebagian bangunan di sekolah belum memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi peserta didik. Termasuk juga mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Berarti masuk ke tahap 1. Selanjutnya, untuk mengisi rekomendasi, kita itu bisa mengcopy dari kelemahan dimasukkan ke rekomendasi. Kita copy semuanya. Kita masukkan rekomendasi. Nah, di sini kita ganti kata-katanya madrasah perlu mudah dijangkau, perpustakaan perlu terletak di bawah sekolah. Nanti ini dihapus. Selanjutnya, ruang guru perlu mudah dicapai di ruang sekolah serta dengan ruang ini dihapus. Lahan belum terhindar, ini tidak terhindar, berarti kita ganti dengan kata perlu terhindar dari proses. Selanjutnya, bangunan gedung perlu dilengkapi dengan sistem proaktif pasif dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran petir. Selanjutnya, yang keenam, madrasah perlu terproteksi dari gangguan keamanan dari luar. Perlu memiliki pagar yang kokoh dan berpintu. Lahan, yang ketujuh, yakni lahan perlu terhindar dari pencemaran air dan kebisingan. Selanjutnya, yakni bangun gedung. Di sini kan tadi belum, terus perlu. Nanti di sini tadi kita nomor 8. Di sini bangun gedung perlu belum memiliki sanitasi di dalam. Sebentar, ini laptopnya nge-lag. Karena ini aplikasinya agak tidak bisa dikontrol. Sebentar. Lanjut, nomor 9, setiap ruangan perlu
memiliki temperatur dan kelembaban udara yang tidak memiliki kondisi di luar ruangan. Selanjutnya, sekolah belum di kelemahan tadi. Terus di sini kita kasih sekolah perlu dalam keadaan tertib, rindang, bersih, dan sehat. Begitulah cara tutorial mengisi IDM evaluasi diri madrasah yang kita gunakan untuk mengetahui di manakah standar dari madrasah kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.